Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah semua? Alhamdulillah sehat hari ini. Alhamdulillah ustazah sehat. Ustazah selalu mendoakan anak ustazah mudah-mudahan selalu bersemangat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak ustazah, sebelum kita belajar, kita baca doa dulu. Berdoa mulai. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan membaca doa Allah mengabulkan doa-doa kita semua. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, membuat cerita sesuai dengan gambar. 2, mengamalkan sila pertama dari sila Pancasila sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menentukan hasil penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan. Baiklah anak ustazah, coba kita perhatikan gambar di atas. Ada 3 orang murid sedang bermain pasir dan sedang memegang cacing. Gambar kedua, salah satu di antara mereka mencuci tangan dan satu lagi tidak mencuci tangan. Gambar ketiga, mereka pun makan bersama. Dan gambar keempat, salah satu dari mereka yang tidak mencuci tangan tersebut terkena diare. Kenapa dia bisa terkena diare? Hayo, kenapa? Karena sebelum makan, dia tidak mencuci tangan dan dia telah bermain bersama temannya. Sekarang, Ustazah akan memberi antum tugas membuat cerita sesuai apa yang telah antum amati di gambar tersebut. Seperti contoh yang Ustazah buat di atas. Sekarang kita akan melihat aturan makan sebelum makan. Yang pertama, sebelum makan harus kita perhatikan makanan kita harus bersih dan sehat. Kedua, sebelum makan kita harus mencuci tangan. Yang ketiga, berdoa sebelum makan. Selain dari yang ketiga di atas, yang paling penting kita perhatikan dalam makanan adalah kehalalan dari makanan tersebut. Kalau makanan halal yang kita makan, itu akan membuat kita menjadi pintar. Makan yang halal akan sangat mempengaruhi kita. Maka dengan makanan halal, kita akan menjadi tenang dan kita akan berpikiran positif. Dan juga akan berpengaruh kepada tingkah laku kita. Sebaliknya, jika kita makan makanan yang tidak halal, kita akan malas untuk berbuat baik. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikan Allah kepada kita. Maka, sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan salah satu contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Anak ustazah, sekarang anak ustazah lihat gambar ini. Di sini anak ustazah kita akan melihat bahwa bermacam-macam susu yang ada. Karena kita tahu bahwa dengan minum susu badan kita akan sehat. Jadi di sini kita nanti akan melihat tabel bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang memproduksi susu. Kita lihat perusahaan A memproduksi susu 1.200 kotak, B 3.000 kotak, C 4.800 kotak, D 3.250 kotak, sedangkan E 2.200 kotak. Maka sekarang setelah itu kita akan belajar tentang penjumlahan 4 angka. 4 angka anak ustazah tahu yaitunya pakai ribuan. Waktu menjumlahkan bilangan kita harus menyamakan dulu nilai tempatnya. Yang satuan sama satuan, yang puluhan sama puluhan, yang ratusan sama ratusan, yang ribuan sama ribuan. Baru kita jumlahkan seperti yang kita lihat ini. Maka dari tabel ini dapat kita perhatikan mana perusahaan yang paling banyak memproduksi susu. Kita lihat angka-angkanya. Jadi yang paling banyak yaitunya perusahaan C,
yang hasil produksi susunya 4.800 kotak. Sedangkan yang paling sedikit adalah perusahaan A, hasil produksi susunya 1.200 kotak. Demikianlah pelajaran kita. Tadi kita sudah membuat cerita sesuai dengan gambar dan mengamalkan rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan sila pertama dari Pancasila. Yang ketiga yaitunya telah menjumlahkan bilangan 4 angka. Jadi kita dalam menjumlahkan bilangan kita harus menyamakan dulu dari nilai tempatnya. Yang satuan sama satuan, yang puluhan sama puluhan, yang ratusan sama ratusan, dan yang ribuan sama ribuan. Nah, itulah pelajaran kita hari ini. Kemudian kita tutup dengan hamdalah. Mudah-mudahan anak ustazah paham dengan pelajaran yang ustazah ajarkan. Dan jangan lupa diulangi kembali di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.